Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam, apakah kita sudah tersenyum pagi hari ini? Apakah kita sudah berbuat baik terhadap anggota keluarga kita pagi hari ini? Dan perkenalkan, saya Budi Santoso, biasa dipanggil Sansan. Saya berasal dari Semarang. Bapak Ibu, saat kita melakukan segala sesuatu di rumah, kita bekerja di rumah, kita sekolah di rumah, kita melakukan ibadah di rumah, kita melakukan persekutuan doa juga live streaming dari rumah, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seringkali kita mengeluh bahwa kita memiliki waktu yang tidak cukup ketika kita harus bekerja, ketika kita harus sekolah, ketika kita harus rapat dan melakukan kegiatan pelayanan di sana, di sini, dan akhirnya kita tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk keluarga kita. Kita tidak pernah memiliki waktu yang cukup bahkan untuk diri kita sendiri. Dan di masa yang tidak mudah ini, saya bersyukur bahwa akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan waktu untuk saya bisa berinteraksi secara lebih dalam dengan anggota keluarga saya, dan saya bisa berinteraksi secara lebih intim, menjalin hubungan yang lebih intim dengan orang tua dan keluarga saya. Dan saya juga bersyukur di saat-saat yang tidak mudah seperti ini, Tuhan berikan kesempatan pada saya, Tuhan berikan waktu kepada saya, untuk saya bisa men-sharingkan pengalaman saya dan saya alami. Bapak Ibu, pada awal Maret saya mencoba untuk membibitkan durian. Durian adalah pohon khas Indonesia yang membutuhkan waktu 6-7 tahun untuk bisa menghasilkan. Dan saya membibitkan bukan dari batang, tetapi saya mencoba dari biji. Dan ini adalah pohon durian yang saya bibitkan pada periode 17-18 Maret 2020. Dan sampai saat ini 45 hari yang terjadi adalah pohon itu mulai bertumbuh. Tetapi yang membuat saya kagum, yang membuat saya terheran-heran adalah bagaimana proses pembibitan yang saya lakukan sehingga akhirnya itu bisa menghasilkan sebuah refleksi kehidupan dalam kehidupan saya. Ketika saya pertama kali tanam pohon durian ini dalam polybag dan di atas tanah, biji duriannya itu masih kelihatan besar dan belum terjadi apa-apa. 45 hari kemudian yang terjadi adalah biji durian itu mulai timbul tunas, dan tunas itu mulai ada, tetapi tunasnya masih kecil dan bijinya masih besar. Kemudian proses waktu itu berjalan terus, Bapak Ibu, dan yang terjadi adalah tunasnya itu mulai membesar, batangnya itu mulai membesar, sementara biji duriannya itu menjadi semakin mengecil dan mulai timbul dahan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dan ini adalah yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat sebuah bibit sudah jadi. Ada sebuah batang, ada sebuah dahan, dan mulai ada daun. Artinya mulai kehidupan, mulai ada kehidupan. Dan kita bisa lihat apakah saat ini ada biji duriannya? Jawabannya adalah tidak ada. Dan Tuhan menyapa saya ketika saya melakukan proses pembibitan. Biji itu jikalau dia tidak jatuh ke tanah dan dia tidak mati, dia hanya merupakan sebuah biji. Tapi jikalau biji itu mau jatuh ke dalam tanah dan mati, maka biji itu akan bisa menghasilkan tunas. Biji itu akan bisa menghasilkan batang, biji itu akan bisa menghasilkan daun, dan akhirnya biji itu bisa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang limpah. Dan biji itu harus mau mati. Seberapa banyak yang kita mau mematikan diri kita sendiri? Peristiwa ini membawa saya pada pengalaman hidup saya sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika pertama kali ayah saya menawari saya untuk membantu beliau di kantornya. Saya berkata dengan tegas, saya tidak mau. Bukan karena saya tidak mau membantu, tetapi alasan utamanya adalah saya tidak pernah suka cara ayah saya mendidik saya tidak pernah suka cara ayah saya untuk berbicara kepada saya tidak pernah suka cara ayah saya menegur saya. Dan saya masih bertahan. Saya berkata tidak. Dan Bapak Ibu,
Saya bersyukur karena waktu itu Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya, sehingga akhirnya ayah saya menawari kembali saya untuk membantu di kantornya. Dan saya jawab, ya saya mau. Prosesnya juga tidak gampang, dan tidak kemudian ayah saya langsung berubah menjadi seperti yang saya ingini. Yang saya lakukan adalah saya mematikan diri saya. Yang saya lakukan adalah saya membuang segala egoisme saya membuang segala kebanggaan saya, karena saya tahu saya tidak bisa mengubah ayah saya. Tetapi saya bisa mematikan biji kehidupan yang ada di dalam hidup saya, agar saya bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa melimpah. Dan betul Bapak Ibu, saya terlibat proses di situ dan tidak mudah. Ayah saya juga tidak berubah, tetapi saya tetap mau setia, saya tetap mau belajar, saya tetap mau mengasihi, karena saya tahu bahwa saya harus berbuah. Dan saya tidak pernah menyangka di tahun 2018 secara tiba-tiba dan mendadak Tuhan panggil ayah saya untuk kembali ke surga. Betapa bersyukurnya saya ketika 3 tahun yang lalu, ketika 4 tahun yang lalu, saya berani untuk menjawab panggilan Tuhan. Ya, saya mau mematikan diri saya agar hidup saya bisa berbuah, agar hidup saya bisa berbuah, dan agar hidup saya bisa bermanfaat bagi keluarga saya. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Kita semua adalah ciptaan-ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar. Engkau mulia dan engkau berharga. Dan sudah semestinya kita menghasilkan buah-buah yang segambar dan secitra dengan Allah. Saya akan bacakan dari surat Galatia bab 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalau saat ini mungkin sukacita itu hilang dalam hidup kita, mungkin damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita, mungkin kesetiaan itu tidak ada dalam hidup kita, mungkin ketakutan dan kesesakan itu menekan hidup kita sedemikian hebat. Percayalah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu semua disediakan bagi setiap kita. Disediakan Allah bagi setiap kita, yaitu bagi setiap kita yang mengasihi dan terpanggil menurut rencana Allah. Dan proses buah itu dimulai dari biji. Dan kita harus mematikan diri kita. Kita harus mematikan setiap kemalasan kita. Kita harus mematikan setiap kesombongan kita. Kita harus mematikan setiap kebanggaan yang ada di dalam diri kita, agar kita bisa menghasilkan buah. Dan percayalah, kehidupan ini akan selalu berjalan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi kita memiliki Tuhan yang selalu luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang selalu awesome. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.